تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah wajib untuk kita lakukan karena semua yang kita pakai dalam hidup ini nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita bisa hadir kembali ke tempat ini juga karena nikmat Allah. Semoga Allah membimbing kita semua untuk selalu menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ayat 270 surah Al-Baqarah. Kita baca sampai ayat 271. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Ayat ini masih ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbicara tentang infak atau sedekah ya. Ayat ini juga masih berbicara mengenai infak atau sedekah. Di ayat 270 bahwa apapun yang kita infakkan dan sekecil apapun maka Allah mengetahui. Jika Allah mengetahui maka Allah akan membalas ya. Sedangkan di ayat 271 Allah menyebutkan dua metode sedekah. Bisa pakai metode terang-terangan, bisa juga menggunakan metode sembunyi-sembunyi. Dan metode sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik kata Allah dibandingkan secara terang-terangan atau ditampakkan kepada orang lain ya. Ayat 270 Allah berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin. Wa ma dan apa saja. Ma ini bermakna ammah, umum Bapak Ibu. Apa saja, uang, makanan, pakaian ya, apa saja anfaqtum yang kalian infakkan, min nafaqatin dari suatu nafkah atau dari suatu infak. Allah sebut dengan bentuk mufrad tunggal, nafaqah ya, menunjukkan walaupun sedikit apa yang kamu infakkan itu. Au nadartum min nadrin, atau apa saja yang kamu nadarkan dari suatu nadar. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua. Ya, sekecil apapun kita berinfak, bahkan satu orang berinfak 10, 20, 30 dicatat oleh panitia nama-nama mereka. Tapi giliran panjenengan karena infaknya sedikit nggak dicatat. Kayak buku itu loh. Kalau 50 kan dicatat biasanya. Tapi kalau ngasih 10.000 dicatat napa mboten? Nggak dicatat kalau panjenengan kondangan. Ya kalau di Kalimantan Bapak Ibu, panjenengan ngasih amplop undangan nikahan itu 50.000, catat. Itu dianggap utang. Dan nanti kalau panjenengan punya acara biasanya dibalas 50.000 juga. Itu 50.000 10 tahun yang lalu. Ya, dibalas juga 50.000 tahun ini, ya. Enggak. Nah, tapi kalau di bawah 50.000 biasanya enggak dicatat. Nah, kita ngasih 10.000, ngasih 5.000, enggak dicatat sama manusia, tapi Allah sudah mencatat. Karena Allah Maha mengetahui. Kalau Allah mengetahui, pasti Allah membalas apa yang kita infakkan sekecil apapun. Jamaah rahimakumullah. Ya. Au nadartum min nadrin, atau apapun yang kalian nadarkan dari suatu nadar. Nadar berjanji kepada siapa? Allah. Nadar itu bukan janji kepada orang. Saya janji pekan depan saya traktir kamu. Itu bukan nadar. Nadar itu kita berjanji kepada Allah. Ya Allah, saya berjanji bulan ini saya mengkhatamkan Al-Quran. Itu dianggap nadar. Yang awalnya baca Quran hukumnya sunnah, maka menjadi wajib. Nadar Bapak Ibu. Pokoknya janji apa saja kepada Allah
yang dengan amalan sunnah maka dia menjadi wajib. Tapi kalau bernazar dengan amalan wajib, ini tidak sah nazarnya. Karena tanpa bernazar amalan itu tetap wajib. Ya Allah, saya berjanji kalau aku sembuh dari penyakit ini, maka aku akan sholat maghrib. Ini tidak sah nazarnya, ya. Karena walaupun tidak sembuh, dia tetap wajib sholat maghrib. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian tidak sah juga ketika orang bernazar kepada Allah dengan sesuatu yang mubah. Contohnya berenang, main badminton, itu kan mubah hukumnya. Ya Allah, jika aku sembuh, maka bulan depan aku akan main badminton, aku akan berenang. Itu nggak dijalankan buat nopo-nopo. Itu tidak termasuk nazar. Jadi sekali lagi, nazar janji kepada Allah untuk melakukan amalan sunnah, amalan sunnah. Jemaah rahimakumullah, ya. Misalnya panjenengan berkata, jika anakku sembuh dari sakitnya, aku akan bersedekah kepada 10 orang fakir miskin. Itu dianggap nazar. Walaupun tidak ada kata nazarnya, itu sudah dianggap nazar. Jemaah rahimakumullah. Jika anakku laki-laki, maka nanti aku akan memotong kambing 2. Nazar atau bukan itu? Ayo, nazar atau bukan? Nazar, karena akikah itu hukumnya sunnah. Ketika kita niatkan, kita janjikan, maka dia menjadi wajib. Jadi akikah bagi panjenengan yang berkata seperti tadi, itu hukumnya wajib, bukan lagi sunnah. Kan ada orang anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, yang keempat dia pengen laki-laki, ya kan? Akhirnya dia berkata, ya Allah, jika ini anaknya laki-laki nanti yang lahir, aku akan nyembelih kambing 3. Nah, nggak nyambung 3 langsung. Langsung ternyata anaknya laki-laki, maka dia wajib menyembelih kambing 3. Ya, 3 kambing wajib dia sembelih. Sebab itu sudah masuk nazar. Ya. Kemudian nazar ini merupakan amalan umat terdahulu, Bapak Ibu. Jadi bernazar ini bukan hanya umat Nabi. Umat terdahulu juga sudah ada nazar. Bisa kita cek di Al-Quran surah Ali Imran ayat 35. Ketika istri Imran bernazar, dia sudah lama tidak punya anak. Kemudian ketika dia hamil, dia bernazar. Ali Imran 35. Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku bernazar, jika di dalam perutku ini laki-laki, maka aku akan abdikan dia kepada Baitul Maqdis. Ya. Ternyata yang lahir adalah perempuan, yaitu Maryam, tapi tetap diabdikan kepada Baitul Maqdis. Jadi ditempatkan di Baitul Maqdis, menjadi marbot di Baitul Maqdis, menjadi pelayan di Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Nah, ini nazar. Jadi nazar itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Kemudian ada juga nazar dari Maryam, janji. Jadi ketika Maryam hamil, lalu dia datang kepada kaumnya, kata Allah, nanti kalau kamu ditanya oleh seseorang, maka katakanlah, inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah bahwa aku puasa, sehingga hari ini aku tidak boleh berbicara. Karena dulu puasa di zaman Nabi Zakaria dan di zaman Siti Maryam, itu puasanya tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari berbicara. Kalau bicara, batal puasanya. Jadi paling enak itu puasa umat Nabi Muhammad. Walaupun bicara sampai beribu-ribu kata, tidak batal puasanya. Dulu bicara, gimana kabar panjenengan? Sudah batal puasanya. Kecuali dia baca Quran, berzikir kepada Allah SWT, maka ini tidak masuk dalam kategori berbicara. Ya. Kemudian contoh lain, bahwa nazar ini sudah ada pada zaman jahiliyah, sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nazar sudah ada. Orang Arab biasa bernazar. Seperti nazar yang pernah dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakek Nabi. Waktu beliau menggali sumur Zamzam, dia dapat mimpi, Bapak Ibu.
galilah tempat itu, nanti akan muncul Zam-Zam. Digali, ternyata muncul. Waktu itu beliau menggali dengan putranya yang bernama Al-Harits. Masih punya satu putra, masih punya anak satu laki-laki, ya kan? Dia merasa keberatan menggali itu karena hanya dibantu oleh satu anak laki-laki. Akhirnya ketika sumur itu sudah muncul, ya kan, airnya, maka dia berkata, kalau aku punya 10 anak laki-laki, maka satu aku akan sembelih. Ini masuk nazar. Ternyata Allah kasih kepada beliau 10 anak laki-laki. Maka dari 10 anak laki-laki itu, salah satunya diambil satu disembelih. Nah, ketika diundi, ternyata yang keluar undiannya adalah nama ayah Nabi Muhammad, Abdullah. Nah kan, itu anak yang paling beliau cintai. Di antara 10 anak yang paling disayangi ya Abdullah itu. Tapi ketika diundi untuk disembelih, ternyata yang muncul adalah nama Abdullah. Ya. Diundi 3 kali tetap Abdullah yang muncul. Akhirnya datang kepada seseorang, lalu orang itu menasihati untuk menebus Abdullah dengan 100 ekor unta. Jadi Abdullah ditebus dengan 100 ekor unta, karena ganti orang yang tidak dibunuh, gantinya adalah 100 ekor unta. Sama ketika kita membunuh orang, lalu pihak keluarga memaafkan, maka kita harus membayar diat. Diatnya 100 ekor unta. Jemaah rahimakumullah. Jadi nazar itu sudah ada pada zaman dahulu, ya. Kemudian nazar ada 2 macam. Ada nazar mutlak, ada nazar muallaq. Mutlak itu tidak dikaitkan kepada sesuatu. Jadi tiba-tiba panjenengan berkata, ya Allah, saya berjanji bulan ini saya khatamkan Al-Quran, untuk memotivasi panjenengan supaya panjenengan rajin, sehingga ketika bernazar amalan itu menjadi wajib, sehingga tidak mau panjenengan baca Quran banyak dalam bulan ini, 1 hari 1 juz. Nah, ini namanya nazar mutlak, tidak dikaitkan dengan sesuatu, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada nazar muallaq. Muallaq ini digantungkan. Jadi dia mau melaksanakan nazar itu apabila mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya apa? Ya Allah, saya berjanji akan menghatamkan Al-Quran bulan ini jika sembuh dari penyakit, jika anakku lulus, jika daganganku sukses, jika macam-macam lah. Nah, maka itu disebut nazar muallaq. Ketika apa yang dia inginkan itu tercapai, maka dia wajib menjalankan nazarnya. Paham? Nah, nazar ini wajib dijalankan, baik muallaq maupun mutlak. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu lebih ketat lagi. Kalau kita berniat, berazam, itu sudah dianggap nazar. Ya. Tapi menurut pendapat jumhur ulama harus diucapkan dalam bentuk janji kepada Allah SWT. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau tidak mampu melaksanakan nazar, misalnya nazar, saya kalau sembuh dari sakit, saya akan mengumrohkan Ustadz Rois misalnya. Nah, ternyata panjenengan sembuh dari nazar, sembuh dari sakit, maka panjenengan wajib mengumrohkan saya. Nah, ketika itu panjenengan tidak punya duit, habis duitnya, ya kan, untuk biaya rumah sakit, panjenengan boleh mengganti nazar dengan yang lainnya, yaitu dengan puasa 3 hari berturut-turut, atau dengan memberi makan 10 orang miskin, atau dengan memerdekakan budak. Itu ganti dari nazar yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak mampu. Makanya kalau bernazar itu jangan tinggi-tinggi, ya kan. Pokoknya Bapak Ibu, kalau saya sukses, ya kan, kalau saya banyak duitnya, nanti Bapak Ibu saya berangkatkan haji plus. Itu udah masuk nazar tuh, ya. Jadi panjenengan berkata kepada Allah, ya Allah, kalau aku sukses, aku akan berangkatkan Bapak Ibu saya naik haji plus, haji furada, 1 orang 500 juta, 2 orang 1 M. Itu masuk dalam kategori nazar. Kalau mampu wajib dilaksanakan. Kalau tidak mampu, apa tadi? Puasa 3 hari. Tidak mampu puasa 3 hari,
ngasih makan orang miskin. Pilihannya 3, memerdekakan budak, atau puasa 3 hari, atau memberi makan 10 orang miskin. Kemudian ingat ya, nazar ini tidak dapat merubah takdir. Nazar tidak dapat merubah takdir, Bapak Ibu. Kata Nabi, la tanziru, jangan kalian bernazar. Nazar itu nazar mu'allaq, nggak bisa merubah. Kalau waktunya sembuh memang sembuh. Jadi sembuhnya itu bukan karena nazarnya, tapi memang disembuhkan oleh Allah SWT. Kata Nabi, la yugni minal qadar syai'an. Nazar itu tidak berpengaruh kepada takdir sedikit pun. Ya, walaupun bernazar dengan nazar yang banyak, kalau belum waktunya sembuh tidak akan sembuh. Walaupun tidak bernazar, kalau waktunya sembuh maka akan sembuh. Jemaah rahimakumullah. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar itu dilakukan oleh orang yang bakhil. Jadi Nabi mengatakan, orang yang suka bernazar, nazar mu'allaq ya, bukan yang mutlak, yang mu'allaq yang digantungkan dengan sesuatu, Nabi mengatakan dia orang bakhil. Karena dia baru mau melakukan kebaikan apabila apa yang dia inginkan itu tercapai. Kalau dia tidak mencapai apa yang dia inginkan, dia tidak melakukan kebaikan, ya kan? Makanya disebut bakhil. Ya. Sebagian ulama mengatakan nazar mu'allaq hukumnya makruh, yang digantungkan tadi. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan boleh-boleh saja. Ya. Intinya nazar mu'allaq tidak bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Maka sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui. Orang tidak tahu kita bernazar, tapi Allah tahu. Bapak Ibu. Nah, itu janji antara kita dengan Allah. Orang tidak tahu infak kita, tapi Allah mengetahui. Ya. Nah, sesungguhnya Allah mengetahui ini terdapat beberapa makna. Ada 3 makna dalam potongan ayat ini. Pertama, Allah mengetahui niat orang yang berinfak. Ya. Allah mengetahui niat orang yang berinfak. Orang lain tidak tahu niat kita berinfak itu untuk apa. Tapi Allah SWT mengetahui. Jemaah rahimakumullah. Bahkan dalam hadis, seandainya kita salah memberikan infak, kita salah karena kita nggak tahu, maka Allah tetap mengetahui niat kita. Asalkan kesalahan itu tidak disengaja. Misalnya kita mau ngasih nih, kita ngasih kepada pengamen, kita mengira pengamen itu miskin, tapi ternyata dia kaya, maka Allah Maha mengetahui niat kita. Bapak Ibu, ada ceritanya disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi pernah bercerita tentang seorang laki-laki yang berkata, aku akan berinfak atau bersedekah malam ini. Lalu dia membawa sedekahnya dan diletakkan di depan rumah seseorang. Besok pagi orang di kampung itu ramai karena pencuri telah mendapatkan sedekah. Orang mengenal yang dapat sedekah itu adalah orang yang suka mencuri. Ya. Kemudian orang yang bersedekah tadi mengetahui bahwa sedekahnya salah sasaran. Dia pun berkata kepada Allah, ya Allah, Allahumma lakal hamdu ala sariq. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, sedekahku ternyata tiba di rumah orang yang suka mencuri. Malam yang kedua dia berniat untuk sedekah lagi, Bapak Ibu. Dia datang ke rumah seseorang, kemudian dia letakkan di depan rumahnya. Pagi-pagi orang ramai membincangkan. Kenapa? Karena yang dapat sedekah adalah zaniyah, wanita yang suka berzina. Ya, akhirnya laki-laki itu pun dapat kabar bahwa ada sedekah, yang mana sedekah itu diletakkan di depan rumah orang yang suka berzina. Dia memuji Allah, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Segala puji bagi Allah, ternyata sedekahku ada di atas atau di depan rumah orang yang berzina. Yang terakhir jemaah rahimahumullah, yang ketiga, malam ketiga dia bersedekah lagi. Kemudian dia letakkan sedekah itu di depan rumah seseorang. Ternyata rumah yang dia sedekahi itu adalah rumahnya orang kaya. Jadi orang dikenal sebagai orang yang kaya.
Jemaah rahimakumullah. Akhirnya besok paginya orang-orang ribut karena ada orang kaya dapat sedekah. Dia pun memuji Allah, Allahumma lakal hamdu alal ghani. Segala puji bagi Allah, sedekahku ternyata tiba di rumah orang kaya. Nah, subhanallah Bapak Ibu, setelah itu Allah datangkan mimpi. Allah datangkan mimpi, kata Allah, berkah sedekahmu, orang yang mencuri tadi bertaubat dari mencurinya. Berkah sedekahmu, perempuan yang berzina tadi, dia bertaubat dari zinanya. Berkah sedekahmu, orang kaya tadi yang pelit, dia terketuk hatinya, akhirnya dia bersedekah. Nah, subhanallah. Jadi Allah itu tahu niat kita ketika kita bersedekah. Makanya kita nggak perlu panjang-panjang mencari tahu siapa orang yang kita sedekahi. Tak perlu. Ini pengamen ini kaya apa miskin? Pengemis ini kaya apa miskin? Jangan-jangan dia pura-pura sakit. Jangan-jangan dia pura-pura miskin. Dia hanya bersandiwara. Jangan terlalu jauh. Kalau kita niatnya melihat secara zahir, oh dia miskin, dia butuh bantuan, sudah kita kasih, Allah akan berikan pahala sesuai niat kita. Itu maksud dari ayat fa innallaha ya'lamu. Allah mengetahui. Yang kedua, Allah mengetahui dalam arti Allah memberikan balasan. Allah tahu, berarti Allah akan memberikan balasan atas infak yang kita lakukan, meskipun sedikit. Beda dengan manusia. Manusia ini kalau sedikit biasanya nggak dihitung, itu nggak dihitung, nggak dibalas. Tapi Allah SWT, sedikit apapun kita berinfak itu dapat balasan, karena Allah tahu kita ngasih duit 500 rupiah ke pengemis atau pengamen, Bapak Ibu, Allah tahu Allah akan membalas, dan bisa jadi 500 rupiah itulah yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang sedikit itu biasanya tidak membuat kita sombong, membuat kita melupakannya, kita tidak menghiraukannya, dan itulah amalan yang biasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun seberat biji zarrah, Allah melihatnya. Kalau Allah melihat, berarti Allah akan membalas. Bahkan terkadang yang kelihatannya sedikit itu bisa lebih utama dibandingkan yang kelihatannya banyak. Ada hadis menarik ya, bahwa sedekah itu keutamaannya bukan tergantung dari banyaknya harta, tapi tergantung dari bukan tergantung banyaknya yang dia sedekahkan ya, tapi tergantung dari keluasan harta yang dia miliki. Nah, kata Nabi, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Sedekah 1 dirham mengalahkan 100 dirham. 100.000 dirham. Sedekah 1 dirham telah mengalahkan mi'ata alfin, 100.000 dirham. Jemaah rahimakumullah. Kok bisa? Sahabat bertanya, bagaimana sedekah 1 dirham keutamaannya mengalahkan sedekah orang yang bersedekah 100.000 dirham? Kata Nabi, orang yang bersedekah 1 dirham itu, dia hanya punya 2 dirham. Dia ambil 1 dirham yang terbaik, kemudian dia sedekahkan. Berarti dia bersedekah dengan setengah hartanya, Bapak Ibu. Sedangkan orang yang bersedekah 100.000 dirham, dia banyak hartanya. Mungkin dia hanya mengambil 1/4 atau sedikit dari yang banyak itu, kemudian dia sedekahkan. Nah, maka kata Nabi, lebih utama yang pertama. Jadi keutamaannya lebih mulia yang pertama. Kalau panjenengan punya duit 100.000 tok, nggak ada yang lain, cuma 100.000. Nah, panjenengan sedekah 50.000. Kemudian yang satu, kawan panjenengan punya duit 1 juta, dia sedekahnya 200.000. Mana yang lebih mulia? Hah? Yang 50.000. Kenapa? Karena yang 50.000 itu sedekahnya di hadapan Allah lebih banyak. Kenapa? Sebab dia bersedekah dengan 50% dari hartanya. Sedangkan yang 200.000 itu berarti sedekah 3%, nggak sampai ya, 20% dari hartanya. Jemaah rahimakumullah. Jadi afdal dan keutamaan sedekah itu tergantung keluasan harta seseorang, ya. Kemudian
Yang ketiga, fa innallaha ya'lamu, Allah Maha mengetahui. Maksudnya adalah hendaknya seseorang itu mencukupkan diri ketika berinfak dengan pengetahuan Allah, sehingga dia tidak mementingkan orang tahu atau tidak tahu, itu nggak penting bagi dia. Yang penting bagi dia Allah sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu, ya sudah selesai. Orang tahu atau tidak tahu nggak penting bagi dia. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, kita harus punya sikap seperti itu, Bapak Ibu. Orang tidak tahu sedekah kita, betul nopo-nopo. Yang penting Allah sudah tahu. Kita nggak perlu ngasih tahu sama orang, karena yang ngasih pahala kepada kita bukan orang. Yang ngasih pahala kepada kita bukan manusia. Yang ngasih pahala sedekah kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sedekah. Ketika kita sedekah, Allah tahu, sudah. Gak usah kita cerita kepada orang, kemarin saya sedekah 10 juta. Gak usah, cukup Allah yang tahu, ya. Dan itu lebih aman untuk keikhlasan kita, jamaah rahimakumullah, ya. Kemudian Allah berfirman, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim min ansar, seorang penolong. Nanti di hari kiamat orang zalim hidupnya tidak tertolong. Siapa orang zalim yang dimaksud oleh ayat ini? Kalau kita kaitkan dengan sedekah, Bapak Ibu, orang zalim itu pertama orang yang bersedekah tapi dia mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahnya. Ini termasuk orang zalim. Jadi sedekahnya itu nanti tidak akan menolong dia pada hari kiamat, ya, karena pahalanya sudah dihapus oleh Allah. Kemudian yang kedua, termasuk juga orang zalim dalam konteks sedekah adalah orang yang bersedekah tapi dia riya. Ini disebutkan dalam ayat 264. Ya, sedekah yang dia keluarkan itu tidak dapat menolong dia kelak pada hari kiamat, karena pahalanya sudah habis, kebaikannya sudah sirna, sebab dia riya. Dan ini termasuk orang yang zalim, ya. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, termasuk juga orang yang zalim dalam konteks sedekah adalah orang yang bersedekah dengan sesuatu yang buruk. Ini sudah kita pelajari di ayat 267, ya. Sedekah dengan sesuatu yang tidak layak dimakan, tidak layak dipakai, maka sedekah itu tidak memberikan pengaruh kepada dia nanti pada hari kiamat. Dan bahkan Allah mengatakan orang yang bersedekah dengan sesuatu yang buruk dianggap sebagai orang yang zolim, ya, zolim kita. Kalau kita ngambil yang bagus, yang jelek kita kasihkan kepada orang, itu termasuk zolim, Bapak Ibu, ya. Itu maksud dari ayat wa ma lidzalimina min ansar. Masuk ayat 271. Allah menyebutkan bahwa sedekah itu bisa terang-terangan, namun lebih baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. In tubadus sadaqati fa ni'mahi, apabila kalian menampakkan sedekah. Jadi di live, sedekahnya live streaming atau dibuat konten, kan sekarang lagi kayak flexing gitu ya. Jadi di live streaming atau dibuat konten sedekahnya. Bolehkah sedekah itu di live streaming? Allah sebutkan boleh, ya. Sedekah live streaming, kemudian nanti memberikan donasi juga live streaming, semuanya serba dipublish, ya, ditampakkan. Kata Allah, in tubadus sadaqati fa ni'mahi, jika kalian menampakkan sedekah, fa ni'mahi, maka itu baik bagi kalian. Artinya ada kebaikan dalam menampakkan sedekah itu. Nah, sehingga kita boleh menampakkan sedekah kita bila ada kemaslahatan yang ingin kita capai. Kalau tidak, maka lebih baik sedekahnya disembunyikan. Begini Bapak Ibu, amalan wajib itu pada dasarnya lebih utama ditampakkan, tapi amalan sunnah pada dasarnya lebih utama disembunyikan. Makanya sholat wajib di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Kalau sholat sunnah di mana? Sholat sunnah
sebenarnya di rumah. Kata Nabi, jangan kau habiskan sholat itu di masjid semua, supaya rumahmu tidak menjadi kuburan. Sholat wajib di masjid, ngaji di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid, sholat sunnah di masjid. Rumah cuma datang-datang minta makan, tidur, macam-macam. Akhirnya kata Nabi, rumah itu kayak kuburan. Maka berikanlah porsi sholat sunnah di rumah, jangan di masjid. Ya. Jadi amalan wajib itu pada dasarnya lebih utama di apa? Ditampakkan. Sedangkan amalan sunnah lebih utama disembunyikan. Zakat lebih utama ditampakkan apa disembunyikan? Tampakkan. Mau zakat fitrah atau zakat mal, tampakkan aja. Ya kan? Kayak Pak Dedi misalnya, habis jual rumah dapat 500 juta, tampakkan. Ustadz, berapa zakatnya Ustadz? Nah, tampakkan kepada orang-orang bahwa beliau berzakat. Nah kan, karena ini wajib syiar, Bapak Ibu. Nah, yang sunnah-sunnah itu nggak usah ditampakkan, lebih baik disembunyikan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi menampakkan sedekah sunnah ini boleh-boleh saja, asalkan ada kemaslahatan yang ingin kita capai. Apa diantaranya? Diantaranya memotivasi orang lain untuk ikut bersedekah. Ini pernah ada di zaman Nabi. Nabi pernah kedatangan seorang laki-laki miskin. Nabi sampai nggak tega melihat karena dia miskin, Bapak Ibu. Pakaiannya kusut, pakaiannya robek, mukanya pokoknya kelihatan banget dia orang miskin. Orang miskin atau tidak itu kan bisa kelihatan dari fashionnya, Bapak Ibu. Ya kan, walaupun sekarang banyak orang yang nyamar ya, fashionnya kayak orang susah tapi sebenarnya banyak duitnya. Ya kan, sepatunya biasa tapi ada orang sepatunya mahal ternyata duitnya nggak ada. Ada juga, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, buktinya nggak ada apa? Kalau dipinjam bilang nggak ada duit. Nggak punya duit. Makanya saya tuh malu kalau pakai sepatu mahal, takut dipinjam duit terus bilang nggak punya duit, malu. Ya. Jadi memotivasi orang lain untuk ikut bersedekah boleh. Ada seorang yang miskin datang kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin bersedekah kepada orang ini? Lalu ada seorang sahabat Ansor berdiri, ya Rasulullah, aku akan bersedekah kepadanya. Dia bawa kurma di tangannya sampai tangannya tidak bisa membawa, saking banyaknya kurma yang ingin dia berikan kepada orang tersebut. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ikut bersedekah. Nah, jadi boleh menampakkan sedekah bila tujuannya memberikan motivasi kepada orang lain untuk ikut bersedekah. Ya. Misalnya Ustadz bersedekah, ini perlu ditampakkan Ustadz bersedekah supaya jamaahnya ikut bersedekah. Kemudian yang kedua, boleh juga menampakkan sedekah itu dengan tujuan menghindari celaan dari manusia, boleh. Misalnya panjenengan orang kaya nih, kalau sedekah sembunyi-sembunyi, orang akan mencela panjenengan. Orang akan mengatakan, panjenengan tuh dia nggak pernah sedekah, dia pelit, dia nggak pernah nolong kita dan nggak pernah ngasih bantuan kepada kita. Nah, untuk menghindari celaan itu, boleh panjenengan dalam keadaan tertentu menampakkan sedekah panjenengan, diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga, menolak prasangka buruk dari orang lain. Misalnya nih, panjenengan punya orang tua panjenengan punya 5 anak. Nah, panjenengan kalau ngasih kepada orang tua selalu diam-diam, nggak pernah cerita di grup, nggak pernah ngirim, nggak pernah kirim bukti transparan di grup, jemaah rahimakumullah. Jadi langsung dikasih ke orang tuanya, sehingga 4 saudara panjenengan itu berprasangka buruk kepada panjenengan bahwa panjenengan tidak pernah memberi kepada orang tua. Nah, ini boleh ditampakkan untuk menghindari prasangka yang buruk. Jadi sedekah ditampakkan boleh asalkan ada kemaslahatan yang ingin kita capai. Tetapi Allah SWT menyebutkan di lanjutan ayatnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Apabila kalian menyembunyikan sedekah
wa tu'tuhal fuqara, dan kalian memberikan kepada orang miskin. Subhanallah. Disembunyikan dan diberikan. Bukan orang miskinnya diundang, tapi dia datang. Kalau orang miskin diundang, ini sedekah yang nampak. Sedekah sembunyi-sembunyi itu kita bungkuskan amplop, ya kan? Kita kasih duit, kita bungkuskan sembako, malam-malam kita datang ke rumah orang miskin, kita kasih. Itu namanya sedekah sirri, sedekah diam-diam. Dan walaupun orang miskin itu tahu kita yang bersedekah, itu tidak membatalkan sedekah yang diam-diam, Bapak Ibu. Tetap dianggap sebagai sedekah yang diam-diam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi sedekah yang paling baik itu adalah dengan cara mendatangi orang miskin, bukan mengundang. Lebih menunjukkan tawaduknya kita. Yang kedua, lebih menjaga perasaan mereka. Kan kalau kita kasih undangan seakan-akan karena kamu miskin jadi kamu berhak dapat ini, nggak boleh. Dan itu termasuk melukai perasaan mereka, karena tidak semua orang miskin itu mau dikatakan sebagai miskin, Bapak Ibu. Ya, jadi lebih baik kalau panjenengan ingin membantu duafa, bantuan itu diantarkan ke rumah mereka diam-diam, nggak usah pakai foto, nggak usah pakai dokumentasi, nggak usah, kecuali untuk kebutuhan laporan kepada panitia, tidak masalah. Tapi usahakan foto itu tidak disebar kemana-mana, ya kan? Nah, jadi ayat ini menunjukkan bahwa sedekah diam-diam itu lebih utama dibandingkan sedekah terang-terangan. Sedekah diam-diam, karena sedekah diam-diam ini lebih aman dalam menjaga keikhlasan kita, jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan dalam hadis disebutkan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Di antaranya adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya dia sedekah sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Dulu ada seorang ulama keturunan Nabi namanya Ali Zainal Abidin. Ali anaknya Hasan, Hasan anaknya Ali anaknya Fatimah, Ali menantunya Nabi SAW, suami dari Fatimah. Imam Ali, Bapak Ibu, ketika bersedekah, beliau bersedekah sembunyi-sembunyi. Malam-malam sebelum subuh sudah mikul sembako diletakkan di depan rumah orang miskin. Hampir setiap malam sebelum subuh. Ya, ketika beliau meninggal, barulah orang tahu bahwa yang memberikan sedekah itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Kenapa? Sejak beliau meninggal tidak ada lagi mereka mendapati sedekah di depan rumahnya. Dan di bahu sahabat Imam Ali Zainal Abidin itu ada bekas hitam, bekas memikul barang. Jemaah, karena orangnya putih mungkin ya. Jadi bekas hitamnya sangat nampak. Nah, ini namanya sedekah diam-diam. Kalau kita nggak bisa ngikutin ini, ya kan? Termasuk sedekah diam-diam itu kalau panjenengan misalnya ya, tiba-tiba ngisikan paket untuk seseorang, itu masuk sedekah diam-diam. Tahu-tahu kok ada paket masuk ke nomor HP saya, ini termasuk sedekah diam-diam. Jadi kita nggak ngasih tahu kepada orang yang kita sedekahi, jemaah rahimakumullah, itu lebih baik. Tetapi seandainya orang yang kita sedekahi itu tahu, ini tidak membatalkan status sedekah diam-diam, asalkan kita tidak menampakkannya kepada orang lain. Lalu Allah mengatakan, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah menghapus angkum dari kalian, min sayyi'atikum, dosa-dosa kalian. Ini manfaat sedekah ya. Dengan sedekah itu Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi banyak sekali manfaat, dan pernah saya sampaikan manfaat sedekah ya. Apalagi sedekah diam-diam itu manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Allah teliti, walaupun sedikit dicatat oleh Allah. Walaupun orang tidak tahu, Allah maha tahu, Allah akan membalas karena Allah maha teliti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masih ada waktu.
Silakan kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan Ustadz Heru. Masalah nazar, ya. Oh ya. Sebenarnya tidak ada perintah bernazar di dalam Al-Quran, tapi perintah yang ada adalah perintah menunaikan nazar. Dan kalaupun ada perintah nazar, itu yang dimaksud bukan nazar mu'allaq, tapi nazar apa tadi yang pertama? Mutlak. Jadi tidak digantungkan. Yang dimakruhkan oleh sebagian ulama itu yang digantungkan tadi. Tapi yang tidak digantungkan hukumnya sunnah kan. Jadi kita misalnya mewajibkan diri kita untuk menghatamkan Al-Quran, ini hukumnya sunnah dan itu dianggap nazar. Ya Allah, bulan ini aku akan hatamkan Al-Quran 30 juz. Ini dianggap nazar, Bapak Ibu. Ya. Jadi yang dipermasalahkan adalah nazar mu'allaq, bukan yang mutlak. Yang mutlak buatan nopo-nopo, bahkan sunnah. Ya. Tapi walaupun mu'allaq, walaupun ada yang mengatakan makruh, jika sudah bernazar, sudah terlanjur bernazar, tetap wajib dilaksanakan, ditunaikan nazarnya. Oh, ini hukumnya makruh, berarti tidak wajib dilaksanakan, tetap wajib dilaksanakan. Ya, nazarnya tetap wajib dilaksanakan. Ada lagi? Silakan ibu-ibu. Ya. Ada masjid yang menyediakan buka bersama untuk yang puasa Senin Kamis. Lalu kita ikut program itu ya, datang ke masjid itu, buka puasa bersama di masjid itu. Nah, tapi lebih baik dibuka puasanya di rumah saja. Kalau puasa sunnah ya, untuk menjaga. Kalaupun di masjid nanti ketemu teman, itu beda sudah perasaan, ya kan? Orang lain tidak puasa Senin Kamis, tapi panjenengan dan teman panjenengan puasa Senin Kamis, ya. Tapi sekali lagi sebenarnya tidak masalah, bukan berarti tidak boleh. Cuman lebih baik buka puasanya di rumah. Kenapa? Menjaga hati, karena amalan sunnah ini tidak semua orang melakukannya, Bapak Ibu. Ketika tidak semua orang melakukan dan kita melakukannya, nah ini biasanya timbul perasaan ujub, ya kan? Aku puasa ya. Lihat orang di masjid itu duduk-duduk nggak puasa, nggak ikut buka puasa, berarti dia nggak puasa. Dan ini sedikit banyak akan merusak hati seseorang yang puasa Senin Kamis. Nah, maka lebih baik ya, lebih baik buka puasanya di rumah, ya. Tapi buka puasa di masjid boleh-boleh saja, bukan berarti tidak boleh, boleh, ya. Cuma untuk menjaga lebih baik di rumah, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.